Waduh, Cio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tim Talks, podcastnya anak TI. Jadi mungkin ini adalah sebuah podcast yang agak berbeda dari episode sebelumnya, yang dimana sebelumnya kita mengundang dosen, tetapi pada saat ini kita akan mengundang sebuah narasumber yang sangat viral di D4 Teknik Informatika. Jadi sebelum masuk di acara intinya, mungkin perkenalkan, namaku Andi Aksanul dari D4 Teknik Informatika Universitas Airlangga Angkatan 22. Mungkin gak sabar nih, siapa narasumber yang sangat mengerti tentang IISMA. Kan sudah tahu kan, di judulnya kan kita akan bahas IISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi tidak lain tidak bukan yaitu Mas Rio. Tepuk tangan. Kenapa saya sebuah? Jadi Mas Rio ini tuh mungkin yang aku ketahui ya, Mas Rio ini adalah salah satu IISMA yang lolos di D4 Teknik Informatika, yang dimana semua angkatan dari angkatan 23, 22 dan 21 itu tahu bahwa yang lolos itu Mas Rio. Jadi mungkin Mas Rio bisa perkenalkan diri, dari Mas Rio dari kecil sampai ke kuliah ini gimana seluk-beluknya Mas? Seperti itu. Emang semuanya tahu? Tahu ya Mas? Sampai 23. Pasti 23 tahu, soalnya melihat Mas Rio. Perempuan pasti ngeliat Mas Rio nggak ada nggak sih? Nggak ada nggak? Aku aja ya, jangan. Masih normal aku. Jadi mungkin bisa perkenalan diri Mas Rio. Oke, kenalin, aku Rio Ferdinand dari angkatan 21. Aku lahir di Sidoarjo, tapi dari kecil pindah ke Surabaya, jadi orang Surabaya asli. Terus aku SD di SDN Tambak Sari 1, SMPN 9 Surabaya, sama SMA 4 Surabaya. Oke, jadi Mas Rio sendiri tuh kan dari Sidoarjo juga, Ya. terus ke Surabaya. Lalu hidup di Surabaya ini mungkin kan ada nggak jauh beda kan Mas, Sidoarjo dan Surabaya. Pasti kan terutama kan panasnya. Lalu matahari juga kan satu orang satu mungkin di Surabaya. Pasti satu orang satu. Terus air PDAM-nya itu juga agak bermasalah mungkin Mas. Kayak pernah saya kayak Milo itu, saya pernah itu Mas. Air Milo itu pernah saya rasain Mas. Terus hari gitu langsung pembahasan ya Mas ya tentang ISMAFO. Mungkin setahu saya tentang ISMAFO ini kita belajar di luar negeri, tapi belajarnya itu kita mengetahui budaya-budaya juga di luar itu seperti apa, dan juga nanti bisa dikonversikan dengan saat kita pada kuliah tersebut. Lalu mungkin info dari A1 juga, mungkin dari Mas Rio, seperti apa sih Mas ISMAFO ini? Gitu. Oke. Jadi basically ISMAFO ini salah satu bagian dari ISMA, dari program Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud. Dari tahun 2020 kan ISMA itu mulai diluncurkan kalau nggak salah 2020. Terus untuk ISMAFO itu baru tahun 2021. Tapi untuk tahun 2022 hingga sekarang itu udah jadi satu. Jadi nggak ada ISMA atau ISMAFO. Tapi tetap dibedakan, ada ISMA untuk sarjana, untuk vokasi. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa Mas Rio ini ngambil ISMA-nya tuh di Korea. Nah, tapi kan kalian juga tahu Korea ini ada artis K-pop, dan juga saya juga suka Twice teman-teman, yaitu Jio. Nah, mungkin apakah Mas Rio ini motivasi mengambil negara Korea sebagai tempat ISMA-nya adalah untuk bertemu dengan
Gio mas, mungkin seperti itu. Enggak dong. Aku ngambil Korea itu karena waktu pendaftaran ISMA. Jadi kita bisa lihat universitas mana aja yang dibuka. Lalu universitas itu menyediakan jurusan apa aja. Nah, ketika aku diajak temenku untuk daftar ini, kita pilihan pertama itu kita ambil di UK, di Coventry. Karena untuk jurusan kita ini informasi dan teknologi itu nggak banyak. Kebanyakan di sosial dan bisnis. Nah, kalau untuk jurusan kita aku tahu di UK, di Coventry, terus di kampusku yang Korea ini, lalu ada di Belanda. Aslinya aku pingin milih kalau nggak UK Belanda kan. Cuma waktu itu Belandanya nggak ada, jadi akhirnya pilihan kedua aku ambil Korea. Dan ternyata rezekinya di Korea. Terus mungkin itu adalah alasan dari Mas Rio kenapa kok ngambil Korea ya Mas ya. Tapi sebelum kenapa kok ngambil Korea juga, itu tuh kenapa sih Mas Rio kok kita tahu juga teman-teman yang angkatanku juga nggak kepikiran ISMA itu mau ikut ISMA apa enggak gitu Mas. Dari kemarin juga udah diwaring-waring sama dosen kita kan, ini mana nih angkatan 22 aku nggak mau ikut, padahal kan ada Mas Rio nih. Mungkin informasi belum tersampaikan. Semoga dengan adanya podcast ini nanti lebih tersampaikan ya Mas. Oke. Jadi kenapa kok Mas Rio mau ngambil ISMA Mas? Aslinya sih diajak. Terus kayak ya udahlah ikut aja coba. Dan ternyata lolos kan. Ya udah rezeki, terus lanjut. Dan ternyata kalau aku inget-inget dulu waktu masih maba itu aku pernah ikut seminar tentang ISMA dan segalanya. Itu aku dulu juga, kalau aku inget, ternyata dulu aku juga tertarik aslinya. Cuma seiring berjalannya waktu dengan perkuliahan ini kan udah stres, jadi udah nggak kepikiran. Ya karena diajak sih, jadi ikut-ikut aja. Ternyata rezeki. Mungkin disclaimer tadi kan ada kata-kata stres dalam perkuliahan. Sebenarnya teknik ini bahagia teman-teman, sangat bahagia. Mungkin gimana penonton, bahagia nggak kalau dalam teknik ini? Bahagia, itu. Jadi D4 teknik informatika itu kalau kita jalan ini sangat-sangat bahagia. Bahagia. Lalu kan tadi kita kan ada kata-kata ISMAFO tadi Mas ya. Terus apa perbedaan Mas antara ISMA tentang vokasi di UNER ataupun di Indonesia dengan vokasi di Korea Mas? Kalau tentang itu sih kayaknya aku belum tahu pasti apa yang jelas-jelas membedakan. Tapi karena dibukanya ISMA vokasi, jadi kan ada kampus-kampus yang menyediakan untuk anak-anak vokasi untuk daftar. Mungkin lebih ke ini sih, teknis saat melaksanakannya. Jadi kalau untuk ISMA sarjana dan ISMA vokasi itu kegiatannya sedikit berbeda. Kalau di ISMA vokasi kita punya kunjungan industri. Jadi waktu di kampus tujuan kita bakal dapat program-program untuk ke industri tertentu. Jadi ya kayak vokasi pada umumnya lah. Kalau boleh tahu industri apa Mas yang dikunjungi pas saat Kalau itu? aku waktu di Korea itu ke Hyundai, ke Mobil-mobil. yes, Mobil. ke Hyundai, terus ke Korean Broadcasting System KBS, terus di water purification. Nah, mungkin dengan banyaknya istilah-istilah itu mungkin kalian tidak tahu, jadi ikuti ISMA nanti. Yes. Pasti harus ikut. Lalu kan tadi kan Mas Rio mention nih Mas, masih belum mengetahui beberapa perbedaan. Cuman apakah mata kuliah antara vokasi UNER ataupun Indonesia ini dengan vokasi luar negeri ini sama Mas? Kalau aku kemarin sih kan aku daftar itu semester 4, tapi berangkatnya semester 5. Sedangkan waktu itu aku di semester 4 dapat aljabar linear kan. Ternyata waktu di Korea aku juga dapet itu. Waduh, aku C.
Aku BC mas, mungkin anak-anak tahu kan BC aku mas, astagfirullah, mungkin saya akan mencoba dosennya tapi tidak ya, jangan ya teman-teman, saya BC, bu, tak tolong, saya bu, nah saya bu, nggak jadi kumlot tadi bu, mungkin bu, tapi gimana mas, ada marinir di sana dengan bahasa Korea apa enggak mas? Iya. Aduh, jadi bapaknya Jepang kan udah pusing ya kita ya teman. Lalu apa ya mas ya? Di sana kan Korea kan dengan dunia entertainmentnya juga tinggi kan mas. Apakah Mas Rio juga menyelesaikan tentang baju, lalu bahasa, terus itu gimana Mas Rio dalam kalau aku sewaktu di Korea sih aku ngerasa banyak perubahan sih. Soalnya arso gitu. Hah? Arso cinta gitu kan. Korea Mas. Bahasa basic. Gue mau Jepang ya, Korea kan ya. Ya. Jadi kalau di Korea tuh mau nggak mau kita harus bisa menyatu sama orang-orangnya, sama kulturnya. Tapi karena kita masih sama di Asia, jadi kulturnya nggak terlalu jauh. Kita masih bisa menyesuaikan. Karena aku sendiri sih aku nggak ngerasa ada culture shock yang sangat signifikan. Jadi aku nyaman-nyaman aja sih. Tapi katanya kalau orang Korea itu bau badan sama orang Indonesia itu beda loh. Apa gimana? Enggak bau katanya. Kalau orang Korea kan emang ada ada gen yang kita nggak punya, jadi nggak bau badan. Aduh, hemat deodoran. Lalu mungkin improv yang dilakukan di sana tuh contohnya gimana Mas? Improv apa ini? Mungkin improvnya di UNER Mas Rio belajarnya seperti ini. Lalu di Korea belajarnya seperti apa gitu? Kalau di Korea sih yang aku nggak kaget juga sih, ya cuma bingung aja karena kalau kita belajar di sini 3 SKS misal 3 jam gitu kan langsung habis sampai 3 jam. Kalau di Korea enggak, jadi tiap 1 jam kita cuma belajar 50 menit, 10 menitnya break, jadi lanjut lagi 10 menit break lagi. Jadi 50 menit belajar, 10 menit Mobile Legends. Nah, seperti itu mungkin teman-teman dari anak teknik informatika. Tapi mungkin aib teknik informatika itu banyak teman-teman dari teknik informatika. Jadi mungkin main ML, lalu dan lain sebagainya itu udah biasa. Lalu gimana Mas cara manage uang di sana Mas? Kalau aku sih, aku kemarin boros sih. Waduh, Karena lifestyle. Karena aku mikirnya cuma kayak di Korea ini mungkin cuma sekali, nggak bakal balik lagi. Jadi ya udah aku maksimalin aja. Tapi tetap ya nggak boros-boros banget sih. Cuma tetap nge-save untuk Kalau aku kemarin waktu aku nyoba kan sebulan cuma 300.000 won itu cukup sih. Won teman-teman ya, won 300.000. 2 digit berarti Mas. 2 digit sebulan gitu enggak ya? 2 digit apa ini? 2 digit rupiah? Enggak Ya. Itu sama dengan kerja berarti kalau di sana kalau 2 digitnya. Lalu kita akan masuk ke sesi yang kedua. Mungkin Mas Rio dari awal kan daftar ya Mas ya? Mungkin ada kesulitan dan sebagainya Mas daftarnya. Mungkin bisa Mas Rio ceritain Mas, gimana Mas Rio daftar step by stepnya agar teman-teman Sobat TI ini tahu bahwa daftar ISMA itu gampang kalau kita ada niat. Intinya kan niat teman-teman. Kalau nggak niat ya pasti nggak keterima. Gimana nih Mas? Dari pengalamannya Mas Rio juga. Gak gampang juga sih. Repot. Nah itu teman-teman. Beneran repot. Jadi repot banget gitu. Repot sih karena banyak dokumen yang harus diurus. Terus waktu itu karena aku keterima di Korea, jadi aku harus tes TBC juga karena di Korea cukup ketat tentang itu. Lalu kalau mungkin dari awal misal kayak tes bahasa Inggris atau sekarang yang kan lagi dibuka nih pendaftarannya, jadi masih tahap awal kayak ngisi esai, terus ngisi data diri segala macam, terus minta surat-surat ke Kaprodi, ke KUI, ke wakil rektor. Nah itu ribet sih, cuma karena ada AGE, Erlangga Global Engagement, jadi kita dibantu untuk surat-surat itu. Itu teman-teman, ada program dari Universitas Erlangga yang juga membantu Mas Rio ya dalam apply-nya.
Lalu mungkin Mas Rio mungkin masih ingat apa aja Mas yang harus disiapin mungkin Mas? Apa udah lupa gimana? Banyak, tapi kebanyakan aku udah lupa sih, kayak tapi yang pasti tes bahasa Inggris, terus paspor kalau misal keterima aja sih. Terus apa ya? Kalau di awal sih esai, tes bahasa Inggris, terus apa lagi ya? Soalnya waktu kalian daftar di web, setelah daftar kalian buka webnya itu banyak kolom-kolom yang harus diisi. Jadi kalian daftar aja, ikutin kolom-kolom tersebut. Terus kalau misal kalian daftar dengan banyak teman-teman kan jadi lebih gampang tanya-tanya, saling tanya-tanya. Atau kalau kita sendiri di UNER kita bisa tanya ke AGE, misal mau ngisi ini gimana, ngisi ini gimana. Jadi kita dibantu. Mungkin dari banyaknya yang harus diisi itu Mas ya. Berapa mungkin agak nyenggol dikit berapa biaya yang harus disiapin Mas untuk bisa daftar ISMA ini Mas? Banyak sih. Kalau dari tes bahasa Inggris sendiri aja itu kan beda-beda. Ada TOEIC, ada TOEFL, ada Duolingo, ada IELTS. Sedangkan kalau kalian ambil IELTS kan bisa sampai 3,5 juta. Tapi aku ambil TOEIC sih, cuma berapa ya waktu itu? 700. Dan itu dibantu oleh prodi kita. Karena Bu Fitri yang sangat baik. Ya, pastinya Bu Saya Fitri. cinta Bu Fitri. Hidup Bu Fitri. Hidup Bu Fitri. Jadi kenapa kok kalian juga harus masuk ke D4 Teknik Informatika ini? Kalian akan dibantu saat ketika mau tes ISMA ini, ada tes TOEFL ini. Ketika kalian sudah lolos, maka uang yang sudah kalian habiskan untuk tes dan sebagainya akan diganti oleh prodi. Yes, Itu udah dipastiin teman-teman. Yes. Itu A1 dari Bu Fitri langsung dari kampus kita. Jadi nanti UTBK jangan lupa masuk ke D4 Teknik Informatika. Jadi apakah teman-teman di sini kesel masuk D4 Teknik Informatika, teman-teman? Tidak, teman-teman. Jadi tidak akan kesel untuk masuk di D4 Teknik Informatika ini. Tapi kalau kalian ini kan baru di 4 Teknik Informatika waktu tahun lalu bulan Juli ya? Bulan Juli kan. Nah, kalau kalian daftar ISMA nih, secara teknis kalian akan jadi orang pertama dari Teknik Informatika yang keterima ISMA. Karena kalau aku sendiri kan, aku daftar waktu D3 Sistem Informasi. Jadi aku pakai data Sistem Informasi pas daftar. Oke. Jadi nanti kalau semua angkatan kita nih teman-teman bisa daftar itu kita bisa ngoding-ngoding di Korea nanti mungkin ya. Seumpama. Lalu yang sering ditemui Mas saat Mas apply ke ISMA ini itu tuh kesalahan apa Mas yang mungkin yang harus dihindari? Don't do saat apply ini Mas. Jangan lemot aja. Kalian harus aktif. Walaupun misal kalian kebingungan tentang sesuatu, mending kalian tanya daripada ketinggalan. Soalnya pendaftaran ISMA ini cukup rush ya. Jadi kayak kalian diburu-buru waktu, kalian harus ngurus ini, ngurus itu. Sedangkan waktu aku daftar Korea kemarin juga harus tes TBC, itu harus tes hari ini, terus 2 hari kemudian baru jadi, terus tes narkoba juga ada tes narkoba, hati-hati kalian ya. Jangan narkoba. Saya nutup. Dan lebih baik tes narkoba di lab daerah karena lebih murah. Tips-tips dari Mas Rio tadi. Mungkin kita akan menguji editor kita nantinya. Kalau kalian mau daftar ISMA harus satset. Nah ini nanti editornya nanti ngedit ya teman-teman. Satset. Nah itu. Editor ingat ya, harus bisa ngedit ya. Ini baru pertama kali ya, baru premier harus bisa ngedit pokoknya. Lalu itu kan udah ada tips-tips, sedikit tips. Tapi saya mau tahu nih Mas, mungkin teman-teman ingin lebih tahu juga tips yang keseluruhannya Mas. Itu dan juga pemerinciannya itu gimana, tips-tips dari awal sampai di sananya nanti Mas. Kalau aku sendiri sih kemarin karena dari prodi kita sendiri juga baru aku yang pertama, jadi susah sih kalau ya aku nggak punya clue apa-apa, jadi ya udah jalanin aja. Cuma
karena kan kita bareng-bareng sama anak-anak kampus lain seluruh Indonesia, jadi kalian nggak bakal kesusahan yang kayak wah aku sendirian ini gimana, ini bakal kesusahan sendiri. Kalian bakal saling bantu dengan teman-teman kalian, karena setelah kita keterima ISMA kita dikumpulin di grup masing-masing yang kita kampus tujuannya. Terus ada proses pre-departure, jadi ISMA punya serangkaian acara sebelum keberangkatan. Jadi kita dikasih pembekalan tentang wawasan budaya dan lain-lain. Oke, itu mungkin tips-tips dari Mas Rio ya, gimana dari awal sampai akhir di sana. Tapi gimana Mas, cara Mas Rio membaur terhadap orang-orang Korea ini Mas? Soalnya kan semua Mas saya juga ingin berangkat ya Mas ya, soalnya kan saya melihat Gio ya Mas ya. Itu intinya loh, saya mau ke Korea saya melihat Gio. Itu gimana Mas, cara membaurnya Mas Rio? Saya ketemu dulu sama Gio. Waduh, Gio! Di bandara, tapi di bandara waktu aku pulang. Waduh, Aku lihat di bis. saya selalu komen-komen Instagram Gio, bojo kulo gitu biasanya kan. Gimana Mas, looks Gio bukan maksudnya gimana cara Kalau budaya? aku sendiri sih aku gampang membaur sama orang-orang, jadi kayak aku ya udah ngajak ngobrol orang gitu. Misal kalian punya suatu hobi kayak misal main bola atau apa, kalian bisa ajak main bareng orang itu. Ya aku kemarin banyak sih temen, dan ya aku cukup gampang membaur sama orang-orang di sana. Dan juga apakah di Korea itu Mas ya, kuliahnya itu apakah kayak individu kayak di UNER ini rasanya kalau di UNER kalau nggak punya circle kan ya tetap berdiri sendiri dan berdikari. Apakah di Korea harus berdikari juga? eh Kayaknya kalau kalian tahu tentang stereotip kerasnya pendidikan di Korea, ya udah seperti itu. Emang keras banget sih. Jadi waktu itu yang aku kaget ini sih, waktu UTS kayaknya ada pelajaran bahasa Inggris tapi untuk wawancara gitu kan. Sedangkan di Korea kan nggak banyak orang yang bisa jago bahasa Inggris. Terus waktu aku ngerjain tiba-tiba ada yang berdiri langsung ngumpulin, belum juga 5 menit loh. Waduh, itu aku kaget sih, kayak wih, ada loh yang nggak bisa itu langsung ngumpulin. Jadi kayak bener-bener mungkin daripada dia nyontek atau apa gitu, jadi lebih baik dia ya udah ngumpulin, nggak ada apa-apa gitu. Kalau mungkin anak-anak di informatika ini lebih baik contek enggak ya daripada ngulang itu mungkin ya, dari melakukan segala cara untuk biar tidak ngulang Mas, masalahnya UKT tinggi ya guys. Jadi mungkin teman-teman dari banyaknya yang udah dijelasin Mas Rio, dari pendaftarannya seperti apa, lalu budayanya seperti apa, dan juga tips-tipsnya seperti apa. Nah itu tuh mungkin bisa teman-teman cerna lebih baik dan juga bisa diterima dan bisa diimplementasikan. Lalu setelah banyaknya yang udah Mas Rio lalui nih Mas ya, tentang ISMA ini, yang didapetin Mas Rio itu seperti apa Mas? Kayak feedback ketika udah ISMA ini? At least buat aku sendiri ya, setelah ikut ISMA itu wawasan kalian akan sangat terbuka sih. Kayak ternyata dunia seluas ini ya. Soalnya aku ketemu orang-orang internasional lain, kayak budaya-budaya lain, jadi kita harus bisa belajar budaya itu, merangkul budaya itu, saling saling bertoleransi. Jadi ya basically sama sih kayak nilai-nilai yang kita hidupi selama di Indonesia. Cuma setelah kita pergi ke luar negeri itu kita akan jadi sedikit berubah di dalam diri kita, karena kita udah tahu dunia yang lebih besar sih. Okay. Makanya itu perluas jaringan kalian dengan mobility yang udah disediakan oleh pemerintah itu sendiri pastinya. Lalu pesan-pesan dari Mas Rio sendiri Mas untuk teman-teman yang ingin apply ISMA ini Mas. Pesan yang tadi sih, jangan takut tanya, karena kalau kalian takut tanya bakal ketinggalan dan kalian bakal misal
kelewat sesuatu dan yang bikin kalian jadi gagal lolos. Terus ini kalau kalian emang udah niat daftar ISMA, kalian harus benar-benar berkomitmen karena rangkaian pendaftarannya yang panjang dan persiapannya yang panjang itu mungkin bisa bikin kalian sangat hektik dan stres. Jadi yang daftar ISMA ini bukan hanya kalangan atas saja ya teman-teman, bisa kalangan bawah, menengah. Jadi bisa dibantu oleh kaprodi kalian, kalau kaprodi kalian membantu ya. Tapi di materi informatika sangat membantu coy gitu. Jadi mungkin itu saja ya Mas ya, pertanyaan-pertanyaan saya tentang ISMA ini. Jadi teman-teman jangan lupa daftar di D4 Teknik Informatika dan juga ISMA. Nah, ISMA ini juga banyak benefit yang akan kalian dapatkan. Jadi terima kasih Mas Rio yang udah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk ini. Karena kan Mas Rio ini mau magang teman-teman. Jadi habis ini magang Februari ini. Magangnya ini juga pasti Mas Rio nggak ecek-ecek teman-teman. Jadi Mas Rio nggak bisa diganggu juga kan untuk Februari ke depan. Nggak gitu juga. Dan tadi mungkin gini Mas, IG Mas Rio nanti gini Mas. Nah itu nanti IG-nya di situ di bawah. Gampang. Dan IG saya di sini jangan lupa di follow ya teman-teman, di follow. Nanti Kalau misal kalian mau tanya-tanya tentang ISMA boleh deh. nah itu mungkin langsung PDKT. Apa udah punya Mas? Loh. Itu nggak tahu udah punya apa belum ya. Tapi untuk Hindi Talks mantap. Nah itu nanti editornya yang edit. Mantap. Nah seperti kakusnya mantap. Nah mungkin itu saja dari Hindi Talks podcastnya anak TI. Sampai jumpa. Jangan lupa mention di Instagram kita himti__ua dan ketika seperti Instagram juga dan juga YouTube kita himti__ua. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, kasih ke saudara, keluarga kalian atau nenek, kakek kalian semua pokoknya suruh nonton biar kita dapat izin untuk pergi ke Korea dan ketemu Gio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.